Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Sirrul Asrar. Sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada mu'alif kitab Sirrul Asrar, dan kepada kedua orang tua kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa jami' ashabil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. وثم إلى حضرة الشيخ الإسلامي سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونفعنا بما في الدار ولوالديه ولمشايخه. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Halaman 31. Nggih. Fal ilmul batinu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fal ilmul batinu dan hanya ilmu batin yahdi yang menunjukkan ila dzalika sirri, pada sir itu. Wa kullul ulumi, sedangkan semua ilmu wal ma'arifi, dan pengetahuan lahir kulliha, semuanya
Qasru dzalika sirri. Qasru adalah kulit, dzalika sirri adalah sir tersebut, adalah kulit, dzalika sirri sir tersebut. Wa ammal ulama'udz dzahiratu, adapun ulama lahir atau dzahir, minhum mereka adalah warasatus sirri, pewaris rahasia Nabi. Ba'duhum sebagian mereka bimanzilati, posisinya sama persis sahibil furudi, ashabul furud. Wa ba'duhum dan sebagian mereka bimanzilati, posisinya sama persis dengan al asobati, asobah. Wa ba'duhum sebagian mereka bimanzilati, posisinya sama persis dengan zawil arhami, zawil arham. Muwakkiluna, muwakkiluna mereka mewakili, ala kusyuril ilmi, ala yang bersifat kusyuril ilmi, kulit ilmu. Bidakwati, untuk berdakwah, ila sabilillahi ta'ala, di jalan Allah Ta'ala. Bil mau'izatil hasanati, dengan nasihat yang baik. Wal masyayikhus sunniyatu, adapun syekh-syekh atau guru-guru as-sunniyatu, ahlu sunnah wal jamaah, ya sunni. Al-mutasalsalatu, yang memiliki silsilah, silsilatuhum, yang silsilah mereka bersambung, ila Ali bin Abi Thalibin, kepada atau sampai
Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Muwakkiluna, mereka mengemban, bima ghazzil ilmi, bima ghazi, berbagai sumber, al ilmu, keilmuan, ala babil ulumi, pada bab ilmu, bidda'wati, untuk berdakwah, berdakwah, dakwah itu artinya mengajak ya. Bidda'wati, untuk berdakwah, garis miring mengajak, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, bil hikmati, dengan al hikmah, kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, ud'u, serulah manusia, ila sabili, ke jalan, Rabbika, Tuhanmu, bil hikmati, dengan al hikmah, wal mau'idhatil hasanati, dengan mau'idhah hasanah. Makanya kita itu kalau punya acara, pembicaranya, nah itu diberi istilah namanya mau'idhah hasanah ya. Mau'idhah hasanah itu ya pelajaran baik. Wajadilhum, wajadilhum, dan bantahlah mereka, billati hiya, dengan cara ahsanu, yang baik, wa qauluhum, ucapan mereka, fil asli, asalnya, wahidun, satu, wa fil far'i, dan cabangnya, mukhtalifun, berbeda-beda. Wahadal ma'ani, dan makna ini, as-salasati, ada tiga unsur, fil ayati, di dalam ayat,
kanat majmu'atan yang terkumpul, fi dzatin nabi, pada diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falam, tidak ada, yu'to, yang memiliki, ahadun, seorang pun, ba'dahu, setelah beliau, jumlatu dzalika, secara keseluruhan itu, fakusima, ilmu dibagi, ala salasati, menjadi 3, aksamin, bagian. Jadi saya jelaskan dulu, ini ilmu batin ya, ilmu batin. Ilmu batin itu letaknya di dalam kalbu, bukan di akal ya, bukan di logika. Ya, makanya kalau kita baca tafsir, kenapa orang Yahudi Nasrani di zaman Nabi itu mengatakan Nabi tidak konsisten? Karena ya faktanya nggak konsisten. Kenapa? Karena mereka melihat yang namanya nas, ya, nas di Al-Quran itu kan ada nasakh dan mansuh, ada ketetapan yang sudah ditetapkan kemudian dihapus. Nah, itu menjadi kritikan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oke, maka ketika kita hanya menggunakan akal saja, ya, epistemologi menggunakan akal, ya, kita bisa dikritiki oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Ya. Makanya Nabi ini menggunakan ilmu batin. Ilmu batin itu tempatnya di dalam kalbu, bentuknya kasyaf. Kasyaf itu artinya visi batin. Kita sudah tahu visi batin kita apa. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani menukil ya dawuhnya Allah ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Ini saja hari ini orang-orang yang ceramah menjadi pendakwah-pendakwah yang di panggung, yang tarifnya mahal-mahal itu kadang-kadang sudah tidak bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Makanya kalau kita mau mewarisi ilmunya Nabi, kalau menyampaikan apa-apa ya dengan hikmah dan mau'idoh hasanah. Apa sih hikmah itu? Oke, hikmah itu adalah sesuatu yang telah terjadi yang diberi makna. Hikmah itu, oke, Allah memberikan makna setelah sesuatu itu terjadi. Nah, tetapi hikmah itu yang pada akhirnya juga diterjemahkan sebagai filsafat, al-hikmah ya. Contohnya filsafatnya Mula Sadra, al-hikmah al-muta'aliyah. Nah, terus kemudian nanti kalau sudah bicara hikmah, hikmah kebijaksanaan, kelembutan hati dan sebagainya, adanya di hikmah. Nanti kalau menemukan kata al-madrasatu itu bukan sekolah ya. Makanya harus ngaji pendahuluan. Yang dimaksud al-madrasatu itu madhab kalau di dalam filsafat. Makanya nanti kalau ada al-madrasatul masyaiyah itu artinya madhab peripatetik. Bahasa Arabnya al-madrasatul masyaiyah atau al-masyaiyun, paripatos.
Ya. Kemudian ilmu batin ini, ya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya harus memiliki al-mutasalsalatu silsilatahum ila Ali bin Abi Thalib. Dengan yang ngaji bersama saya dari awal, setiap selesai ngaji atau apapun kan saya kasihkan sanadnya. Sanadnya masih tersimpan apa sudah dibawa ke Bank Jatim? Karena dulu kan saya kasih sanad itu ngaji apapun kan ini sanadnya. Itu mencirikan kalau kita ahlus sunnah. Ya, sanad ruhani sampai ke Sayyidina Ali, juga sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq melalui talqin yang turun temurun. Oke, terus kitabnya ini juga kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kemudian orang yang mewakili Nabi itu pasti di atas panggung, di apa, itu perangainya pasti baik, ya. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, enggak teriak-teriak, enggak gebrak-gebrak, enggak menjatuhkan pribadi orang lain dan sebagainya. Kalau mewarisi Nabi, kalau mewarisi ilmunya saja itu sudah bil hikmah wal mau'izah hasanah. Apalagi mewarisi darahnya. Nah, ya mungkin toh kalau mewarisi darahnya terus ulai begitakan. Yang di Jakarta luar Jawa nggak tahu artinya begitakan, ya sudah jangan diterjemahkan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau punya permasalahan di debat orang, ya, ini kan kalau di filsafat namanya jadali. Jadali itu dialektika. Ya, dialektika, kita berdialog dengan baik. Kalau kita dituduh orang palsu, katakanlah, ya nggak usah marah-marah. Dia punya kajian ilmiah, ya bawa saja tandingannya yang kajian ilmiah. Apa susahnya daripada marah-marah, daripada boikot kan ini sudah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi bawa saja kajian yang ilmiah, ya. Kalau kita diserang dengan kajian ilmiah, ya kita jawab dengan kajian ilmiah. Makanya Imam Ghazali itu diserang para filosof, beliau juga nulis kitab filsafat. Diserang oleh ahli tasawuf, dia nulis kitab ahli tasawuf. Diserang oleh ahli kalam, nulis kitab kalam. Nah itu, jadi makanya ulama dulu itu kalau ada apa, wajadilhum billati hiya ahsan. Diserang oleh orang barat, dia menulis kitab bagaimana yang dikritiki oleh orang barat. Dan hati orang-orang yang menerima talqin zikir itu sumbernya sama, ya, dari Sayyidina Ali, ya, ada yang dari jalurnya Abu Bakar Siddiq, semua dari Nabi langsung dari Allah. Makanya setelah Nabi Rabbul Izzati. Dan kalau ulama zahir yang mewarisi Nabi biasanya diberi kelebihan ilmu syariat. Dia pandai ceramah, seperti inilah. Tapi ceramahnya kan yang berkualitas, tidak sembarang ceramah. Tapi sekarang kalau dikasih ceramah yang berkualitas nggak laku. Sing ceramah profesor doktor nolak sepi. Sing ceramah pelawak, sing dagel-dagel alias ngabodor rame. Jadi memang ini ciri zaman akhir. Zaman akhir itu orang banyak mengumpulkan ilmu setinggi langit, ya, harta setinggi gunung, tapi amalnya cuman seberat debu. Dengan ilmunya dengan amalnya gede mana? Ya, kalau ilmu kita katakanlah S1, amal kita harus mengalahkan orang yang SMA. Jadi ilmu ini wahadhil ma'anis salasati, punya 3 unsur, cirinya yang mewarisi Nabi itu 3 unsur, yaitu unsur yang pertama adalah hikmah yang baik,
pelajaran yang baik, dan orang yang diberi pelajaran tambah baik. Itu 3 unsur yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir. Jadi kalau ngaji ya unsurnya 3, billati hiya ahsan tadi, bil hikmati wal mau'idotil hasanah ya. Jadi tambah baik ya, hikmahnya baik ya, pelajaran yang diterima baik ya, kemudian orang yang menerima itu bertambah baik. Nabi sebelum Isra Mi'raj itu punya pengikut cuma 1. Nabi putus asa terus berdoa di bawah pohon kurma. Ternyata ada orang dari Mosul Irak itu mencari Nabi ya. Gak apa-apa, kayak Nabi pertama itu punya murid 1 tapi berkualitas. Murid ribuan tapi enggak berkualitas. Nah, gimana, pilih mana? Sekarang sekolah kan gitu, kalau muridnya sedikit takut. Terus masuk ke berita di medsos, sekolah di Jombang cuma dapat murid 5, kepala sekolahnya menangis. Google itu pinter lagi judul. Oke, jadi syaratnya 3, oke, bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Jadi kalau jenengan dihina orang, didebat orang, jadi wajadilhum billati hiya ahsan. Makanya besok kita ngaji filsafat itu biar kalau didebat orang kita tahu konstruksi berpikirnya arahnya kemana. Oke, kita lanjutkan al-qismul awwalu, bagian pertama. Wahwa adalah lubbuha, pusatnya. Yaitu wahwa, yaitu ilmul hal, ilmu perilaku. Oke, tata krama, sopan santun, etika. Uktia yang diberikan lirrijali kepada rijalullah. Okay. Rijal ini bukan orang biasa yang dimaksud, rijalullah. Wahimmatur rijali, dan semangat para rijalullah, bihi dengan ilmu, kama qala sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Himmatur rijali, semangat rijalullah, taqla'u mampu mencabut, al-jibala gunung, wal muradu adapun yang dimaksud minal jibali dari mencabut gunung, qasawatul qalbi mencabut kerasnya hati, yamhu akan hancur,
bidu'aihim, dengan doa mereka kembali ke rijalullah, wa tadzarruihim, dan dengan rendah diri mereka. Itu kalau terjemah Jawa DPDP. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, waman, dan barang siapa waman, dan barang siapa yukta, yang diberi al-hikmata, al-hikmah, fakot, maka sesungguhnya utia, dia diberi khairon, kebaikan, kasiron, yang banyak. Ya, saya jelaskan bagian pertama, ini ilmul hal. Kalau orang sudah belajar ilmu kewalian, haliyahnya, tindak tanduknya, kalau orang Jawa bilang tindak tanduk, itu tidak mungkin aneh-aneh, karena tetap berpegang teguh dengan syariatnya Kanjeng Nabi. Nah, makanya orang-orang yang bisa memegang itu namanya rijalullah. Punya harta, hartanya tidak digunakan sembarangan. Punya ilmu, ilmunya tidak digunakan sembarangan. Karena apa? Dia sudah mengerti yang namanya al-hikmah. Al-hikmah itu kebijaksanaan, bagaimana menggunakan dengan baik, ya, harta, ilmu, jabatan dengan baik. Nah, orang yang paham hikmah, kata Allah, akan diberikan kebaikan yang sangat banyak. Hikmah itu makanya di abad pertengahan, Baitul Hikmah itu artinya rumah filsafat. Nah, umat Islam dulu kenapa bisa maju, peradaban dunia bisa dikuasai Islam? Karena yang diajarkan pertama itu filsafat, kedua astronomi, ketiga matematika, baru ilmu alat, baru ilmu-ilmu yang lain. Ya, jadi pertama yang diajarkan filsafat, astronomi, matematika, kedokteran, kemudian ilmu yang lain. Nah, setelah itu tidak diajarkan lagi di kotak-kotak seperti kita sekarang, ya kita nggak tahu apa-apa. Dulu itu anak kecil bisa langsung jujuk ke kedokteran kalau mampu. Sekarang kan nggak boleh. PAUD dulu 2 tahun, TK dulu 2 tahun. Ketemu guru TK sama PAUD 4 tahun. Jadi anak kecil-kecil ya bosen ketemu gurunya 4 tahun. SD 6 tahun. Gurunya nggak dimutasi-mutasi, pancet sampai pensiun. Ya, contohnya saya juga sekolah sampai pensiun, sekolah itu jadi sampai lulus, ya gurunya nggak pernah ganti. Nah, kalau dulu kenapa ulama-ulama pintar, pokoknya mau jujuk bisa, nggak apa-apa, diuji secara publik mampu, ya sudah, boleh lanjut. Sekarang kan akselerasi, tapi syaratnya luar biasa. Apalagi terus ada labelnya sekolah unggulan. Itu kalau menuntut ilmu tasawuf sangat menghina. Kita bicara tasawuf, kalau jangan mengatakan apa yang unggul, yang hebat itu tetap Allah, semuanya sama. Jadi perbedaan-perbedaan kemampuan manusia itu membawa hikmahnya masing-masing. Makanya kalau unggul-unggul lama-lama ya dijatuhkan Allah. Contohnya kalau kita melihat di media atau di TV, salam super. Siapa sih super? Itu hanya Allah. Kalau orang tasawuf yang lain nggak ada yang super.
Tapi jenengan kalau mengikuti acara-acara diundang motivator salam super, ya nggak ada yang super. Yang super tetap Allah. Nah makanya ilmunya nanti ilmu hal itu lama-lama akan diluntur Allah karena kita salah menggunakan istilah. Ya salam super, kemudian unggulan, ya. Oh nggak ada unggulan Pak sekarang, kelas kompetisi Pak. Ora oleh diarani sego, dadi sekul, dadi nasek, jadi rice. Bahasa Mandarinnya jadi mien. Ya wes gitu aja kok ya. Jadi ini ilmu yang pertama, ilmu ruhani yang ada di Sirul Asror bisa masuk ke dalam diri kita kalau kalbu kita sudah bersih, ya, sudah bersih. Berpikir kita ini sudah tidak sempit lagi berpikirnya, ya, mengerti hikmah, mengerti jadali itu tadi, ya, bagaimana dialektika. Allah sudah mengajarkan semua. Nanti burhani juga ngerti. Nah, kapan? Ya nanti Ramadan, bukan sekarang. Karena ini masih membicarakan talqin. Ya, jadi dengan rijalullah ini talqin semangatnya seperti mencabut gunung. Jadi memang beda kita ngaji tasawuf dengan ngaji fikih itu berbeda. Saya ditanya sama orang, Gus paling berat menurut jenengan apa? Bagi saya seumur hidup yang paling berat bukan ngajari baca Quran, bukan ngajari baca kitab kuning dah. Bagi saya yang paling berat itu menyadarkan orang bahwa usia kita di dunia ini sangat pendek dan kita nggak pernah membawa bekal apa-apa. Itu yang sangat berat bagi saya. Jenengan yang ngaji sama saya kesadaran itu kira-kira sudah terbuka apa belum? Ya kalau lagi apes saja terus ingat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi yang paling berat itu mengingatkan tujuan kita kembali kepada Allah, ya, dengan berkualitas. Oke, kita lanjutkan yang Al-Qismus Tsani. Jadi kita belajar Al-Hikmah besok Ramadan biar mendapatkan kebaikan yang banyak. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, hikmah yang agung. Al-Qismus Tsani bagian kedua, kosru kulitnya. Dzalikal lubbi, inti itu u'tiya diberikan lil ulama'i kepada ulama adz-dzahirati ulama lahir, ya, zahir atau lahir. Wa huwa yaitu al mau'idhatil hasanati, dengan cara mau'idhah hasanah, wal amru bil ma'ruf, yaitu amar ma'ruf, okay. Amar itu artinya perintah, bil ma'rufi kebajikan, wan nahyu anil mungkar, dan nahi mungkar. Nahi artinya melarang, anil mungkar berbuat kemungkaran. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Kama qala, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-alimu, orang alim, yu'iddu, memberi nasihat, bil ilmi, dengan ilmu, wal adabi, dan adab,
nggih, tata krama etika. Wal jahilu, sedangkan orang bodoh, ya'idzu, memberi nasihat, bidzorbi, dengan pukulan, wal ghadhabi, dan marah. Nah, yang kedua ini kulitnya inti, ya, kulitnya inti ini diberikan kepada ulama zahir. Dia kalau memberikan nasihat itu menyejukkan, santai, menyejukkan. Ya, kalau contoh-contoh yang sekarang populer, ya, itu kalau kelas nasional ya kayak Profesor Quraisy Shihab. Ya, itu kalau ngomong kan menyejukkan. Ya, itu dari sisi kalangan akademis. Kalau dari sisi kalangan pesantren, orang pesantren, dunia pesantren, itu Gus Baha. Ya, itu kalau ngomong bisa diterima oleh kalangan apapun. Ya. Orang yang awam akhirnya ngerti. Nah, ini ilmu-ilmu yang dititipkan oleh Allah dari inti kulitnya. Dia mampu menjelaskan bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar, tidak perlu bawa pendungan. Ketika Ramadan mensweeping rumah makan, mensweeping warung, itu namanya bukan ulama yang ngerti amar ma'ruf nahi mungkar. Kan perlu dinasihati, kalau ini Ramadan, kalau kamu mau buka silahkan, tidak apa-apa, tapi dikasih selambu. Kata yang bawa pendungan, ini malah menimbulkan maksiat. Kalau ditutup kan malah nggak tahu siapa yang makan di dalam. Loh, kalau saya nggak perlu Ramadan itu warung nggak perlu ditutup, tetap aja dibuka, karena kan ada orang yang nggak puasa. Siapa yang nggak puasa? Namanya musafir. Ya, terus orang yang sakit, kemudian orang-orang yang tidak beriman dengan panggilannya Allah kan yang nggak puasa. Yang dipanggil oleh Allah puasa Ramadan itu kan yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kita nggak perlu mensweeping, nggak perlu. Ya. Orang-orang kaya di sweeping di kampungnya pergi ke Surabaya kok. Ya, di sana bebas memakan di hotel, di anu kan tertutup malah aman, gak di sweeping orang. Yang di sweeping warung-warung kecil, hotel yang besar gak berani sweeping. Nah, tapi kalau ini ulama betul yang mewarisi ilmunya Nabi, zahirnya, syariatnya, dia memberikan nasihat nahi mungkarnya tidak menyinggung perasaan, apalagi bawa pendungan. Kalau bawa pendungan kan wal jahilu namanya, bukan orang cerdik pandai. Kita lanjutkan wal qismus salisu, bagian 3. Wa huwa, adalah ilmu qasrul qasri, qasru yang kulitnya, al qasri kulit, jadi kulitnya kulit. U'tiya, yang diberikan. Ilmu itu diberikan lil umaroi, kepada negarawan. Wahuwa al-adlu, dalam bentuk sikap adil. Adz-dzahiri, lahirnya. Wasiyasatul musyaru, ya, siasah itu politik, musyaru kebijakan, jadi kebijakan politiknya.
wasiyasatul musyaru dan kebijakan politiknya, ilaihi yang diberikannya, biqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, wajadilhum dan bantahlah mereka, billati hiya dengan cara yang ahsanu baik, falahum mereka umaro nggih, madhahirul kohri, madhahiru memiliki kemampuan, al kohri memaksa, wasababu dan menjadi sebab, sianati terjaganya, nidhamiddin aturan-aturan ad-dini agama, kal qasri seperti kulit, al akhdari hijau, minal juzi dari buah pala, wa maqamul ulama'i dan kedudukan ulama, al-zahiri zahir, kal qasri ibarat kulit, al ahmari pala merah, asyadidi merah sekali, wa maqamul fuqara'i dan tingkatan al fakir. Oke, istilah dalam tasawuf fakir ya artinya ya orang miskin gitu. Minal mutasawwifina dari para sufi, al arifina yang makrifat, wa al maghazi yaitu berbagai sumber, al maksudi tujuan, min khalfi dibalik asyajari pohon, wa huwa yaitu al-lubbu dinamakan substansi, walidzalika oleh karena itu qala bersabda
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaikum, kamu harus bimujalasati, bergaul dengan atau duduk bersama al ulama'i, ulama, wastimai, dan mendengar kalami, ungkapan-ungkapan al-hukamai, para ahli hikmah. Ini maksudnya filosof ya. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalba, menghidupkan hati, al mayyita, yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya al hikmah, kama yuhyi, sebagaimana menghidupkan al ardol maitata, tanah gersang, bima ilmatori, dengan air hujan, waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalimatul hikmati, satu kalimat mengandung hikmah, dzolatul hakimi, dzolatu, sesuatu yang hilang, al hakimi, dari ahli hikmah. Kalau alergi dengan kata filosof, ya ahli hikmah saja. Akhodhaha, dan akan mengambilnya, khaisu, jika dia wajadaha, menemukannya. Saya jelaskan dulu sampai di titik ini. Kalimat-kalimat hikmah itu memang banyak yang muncul dari Sayyidina Ali, karena salah satu dari para sahabat itu Sayyidina Ali yang memang menguasai ilmu ini. Makanya sampai beliau itu bisa menciptakan kalender Hijriah yang luar biasa, sampai sekarang belum ada yang bisa nandingi. Jadi ilmu, al ilmu fis sudur, ilmu itu adanya di dalam hati.
Kalau al-ilmu fis sutur, adanya di tulisan, di buku-buku, itu masih menjadikan kita beban berat dalam hidup. Apalagi al-ilmu fil laptop. Ilmu di laptop malah berat, kemana-mana bawa laptop. Kalau al-ilmu fis sutur, seperti yang disampaikan Allah, al-ilmu fis sutur, sampaikan juga oleh Nabi, kita kalau membutuhkan ilmu itu sudah nggak perlu buka apa-apa, tinggal klik, diingat saja langsung ingat. Maka masukkan semua itu ke dalam hati, supaya ilmu itu yang kita miliki bisa menjadi al-hikmah. Ya, kalau selama belum al-ilmu fi sudur nggak bisa menjadi hikmah. Tapi kalau di Indonesia bagian Banten, ya, ahli hikmah itu bukan filosof, ya, bukan filosof, tapi dukun yang ahli japa-japa, mantra-mantra, doa-doa, bikin rajah di sana, namanya ahli hikmah. Dulu saya kaget, kok ini disebut ahli hikmah. Wah, banyak filosof ini di Banten. Ternyata ya tukang bikin rajah, bikin jimat, itu ahli hikmah. Nah, kita oleh Nabi dipesankan begini, alaikum bi mujalasatil ulama. Nah, kita diperintahkan Nabi untuk selalu dekat dengan ulama. Cuman ulama sekarang ini kan macam-macam. Ada ulama yang terindeks dan ulama tidak terindeks. Kita pinternya sundul langit, tapi kalau nggak punya karya ilmiah yang terindeks ke Scopus, ke Sinta dan sebagainya, nggak diakui ulama. Akhirnya disebut kayak Gus Dur dulu, ulama kampung. Tapi menurut penelitian antropologi sama sosiologi, ulama yang paling bisa menyentuh hatinya umat itu ya ulama kampung, bukan ulama kota. Ulama kampung itu diundang, gak dikasih amplop ya datang, ya dikasih amplop ya datang, tidak pernah ada gini-gininya. Ulama kampung kan gak punya manajemen toh. Kalau mau ngundang ulama kampung kan gak harus melalui manajemennya, ini lewat dulu ini enggak. Pak, nanti kalau Bapak mengundang ini harusnya begini, tidurnya hotel bintang 5, nanti jemput di bandara itu pakai mobil Alphard, terus ini asistennya ada 20, semua itu tidurnya. Ya wis, mau ngate ceramah. Ya akhirnya kan al-mau'idatul hasanahnya berbeda, nanti jadi motivasi isinya. Nah, wastima'il kalamil hukama, jadi hilangnya satu kalam ahli hikmah, filosof, itu ya sama dengan satu pohon itu tumbang semuanya. Saya kasih gambaran ini aja, bocoran untuk apa namanya, apa sih yang dimaksud kalam hikmah itu. Kadang saya mau nyebutkan apa, filsafat, orang lain alergi dengan filsafat karena pernah terjadi pertentangan antara agamawan dengan filosof. Nah, ini. Nah, ini konstruksi berpikir, ya, konstruksi berpikir. Al-masyaiyun tadi yang saya jelaskan peripatetik, orang nanti berpikirnya seperti itu. Jadi dulu Plato, Aristoteles dan sebagainya kalau mengajarkan ilmu kepada santri-santrinya, murid-muridnya, itu pergi ke satu tempat. Dulu kan di tengah kota, itu kan ada apa, tugu yang besar, itu ada lampu petromak di atasnya lah, terus dia berada di bawah situ, semuanya orang yang belajar sama dia. Terus kalau di sini lampu ini sudah habis, mati, minyaknya habis, pindah ke lampu yang lain. Jadi peripatetik itu artinya jalan-jalan. Ya, makanya diterjemahkan bahasa Arab al-masyaiyun. Oke, tamasya, jalan-jalan. Jadi ini filosof yang pindah-pindah tempat.
Al-Masya'iyun ini ya, tradisi filsafat rasional kaum peripatetik sifatnya objektif karena kebenaran harus diakui secara umum. Jenengan ganteng itu harus semua orang mengatakan ganteng, orang objektif bojone tok. Itu enggak masuk ke filsafat peripatetik. Nah, kebenaran itu harus objektif dan diakui secara umum. 1 + 1 2, itu kebenaran yang objektif. Kemudian isyraqiyun. Nah, bahasa filsafat baratnya iluminasi. Oke, tradisi filsafat intuisi kaum iluminasionis sifatnya objektif karena kebenaran diakui sendiri berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, jenengan topo broto ya, kemudian meditasi dan sebagainya, punya pengalaman pribadi, kebenarannya itu sifatnya objektif, hanya kita orang yang melakukan itu, orang lain nggak bisa. Nah, kemudian ada jadaliyun yang tadi billatih ya aksan, wajadilhum billatih ya aksan. Ini dialektika ya, tradisi filsafat dialektika atau dialogis kaum teolog muslim atau mutakalimun ya, ahli teologi dan kaum fuqaha ya, ini perdebatan mencari kebenaran seperti tradisi Bahsul Masail di kalangan NU. Nah, ini dialektika ya. Nah, kita kalau mau berimbang berpikirnya, memahami agama ya minimal 3 ini harus dipahami. Nah, konstruksi berpikir tersebut di atas ini diakui, harus diakui oleh kita sebagai orang Islam. Ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ya. Nah, terus kalau kita nggak ngerti al-hikmah, ini contohnya. Kalau kita memahami agama Islam hanya dengan wahyu saja, menjadi Islamnya tekstualis, melahirkan kaum yang skriptualis dan fundamentalis. Pokoknya dalilnya begini, ini nggak dicontohkan di zaman Nabi. Ya, itulah kaum-kaum yang skriptualis dan fundamentalis. Nggak dicontohkan Nabi. Setelah sholat salaman itu nggak ada contoh. Ya, sering mendengar gitu kan? Apa itu habis baca Quran dicium-cium digini-gini kan? Gak ada contoh di zaman Nabi. Ya gak ada contoh zaman Nabi, Quran belum ditulis di jilid seperti ini, belum, masih tercecer-cecer dalam lembaran-lembaran ya, namanya mushaf. Nah, ini akibatnya kalau hanya tekstualis, ngajine meligi, basa Jawanya meligi kitab dok, gak ngerti yang lain di luar itu sudah perkembangannya sudah maju ya, orang-orang fundamentalis ya. Kalau memahami agama Islam hanya dengan akal saja, ini menjadi Islamnya formalitas ya, melahirkan Islam liberal. Alas pokoknya jilbaban, poso gak poso, oleh poso ya mlebu nang warung mangan, kopiahan gitu. Bajunya takwa kemana-mana, kopiah kaji. Wak kaji walau Ramadan ya tetap masuk warung. Inilah orang-orang Islam formalitas, jadinya penampilannya liberal. Ya kalau ceramah, kalau presentasi ya salam, alhamdulillah, wassalatu, tapi ya gak sholat. Makanya formalitas. Bahasa kunonya Islam KTP, bahasa kuno. Bahasa perguruan tingginya formalitas ya. Nah, kalau memahami agama Islam hanya dengan irfan saja, ilmu ma'rifat begini saja tanpa yang 2 tadi ya, menjadi Islam kebatinan. Terus memahami ma'rifat itu harus bisa neropong sesuatu yang di balik tembok ini. Oh, sudah saya kasih tahu jenengan semua yang ngaji sama saya itu sudah ma'rifat. Mosok toh Gus ma'rifat. Jenengan itu sudah tahu ilmu tahu diri. Ilmu tahu diri itu ilmu apa namanya? Ma'rifatun nafas. Orang setiap datang ke saya sudah saya kasih tahu, Bapak Ibu itu sudah ma'rifat. Masa sih Gus ma'rifat 100% loh? Gak pede kalau saya kasih ma'rifat.
Lama-lama saya kasih tahu kalau dia sudah ma'rifat. Nah, kalau hanya dengan irfan saja, belajar seperti ini, sufi tasawuf saja, jadi menjadi Islam kebatinan. Nanti yang diikuti banyak aliran-aliran kebatinan. Akhirnya sudahlah, nggak perlu sholat, yang penting kan kita sudah ingat sholat, sudah ingat Allah, kan gitu. Ya wes lek ngono, di bojo ayu dibatin tok ae, gak usah dikumpuli. Makan makanan enak gak usah dimakan, hanya dilihat saja ini. Nah, memahami agama Islam yang ideal adalah berdasarkan teks suci, ya, nasnya Al-Quran dan hadis, dalilnya ada. Agama kalau nggak ada dalilnya itu kan bukan agama. Kalau nggak ada kitab sucinya, akhirnya hanya pemikiran filsafat, ya. Dibuktikan kebenarannya dengan akal, yang tadi nanti dengan akal bayaninya, kemudian dihayati ajarannya dengan irfan. Kalau kita nggak belajar tasawuf, nggak bisa menghayati agama ini dengan baik. Nah, makanya kalau nggak ngerti hikmah, apabila kita memahami Islam tidak menggunakan ketiga epistemologi ini, ya, maka kita akan menjadi seorang Muslim yang terdoktrin. Dengan itu beragama terdoktrin apa terdidik? Saya tanya ini, jenengan terdidik apa terdoktrin selama ini? Alah tenane, terdidik apa nih? Saya nggak percaya kalau orang sekarang beragama Islam itu terdidik, nggak percaya. Slogan-slogannya itu doktrin semuanya. Dosa besar ulama besar. Coba jenengan pikir sendiri nanti sebelum belajar kitab Al-Hikmah, rasakan jenengan beragama itu terdidik apa terdoktrin? Taklid buta apa mikir dewi? Coba, terdidik apa terdoktrin? Wes pokoknya dari dulu ya begini Gus, nenek moyang kita begini lah, itu namanya kan terdoktrin. Nah, guru ngaji ngopi nih kurang adoh, kopi nih kurang kental, kopi kok kopi coklat, kopi ya hitam. Yeah. Ini gambarannya yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir itu, ya itu arahnya. Jangan tasawuf meligi, dzikir wirid la ilaha illallah. Kowe melok dzikir wirid aku 1,5 lakoni. Niki napa Gus 1,5 wis gak harus kok lakoni. Kowe melok beat apa ora? Kalau beat gak usah melok. Khusus wong sing beat. Nah, les beatan kono khususiyah jenenge. Loh, kan kita itu kalau ingin agama itu terdidik ya nggak boleh begitu dong, dijelaskan. Tapi ketika jenengan belajar thariqah, saya didik dulu, kan aras-aras dididik. Sing senengannya kan kayak amalan, dijazahi kan gitu toh. Wong nyatanya baca burda aja gak ngerti maksudnya, baca tiba gak ngerti maksudnya, baca berjanji gak ngerti maksudnya. Ada tarhim dari usia 0 tahun sampai 70 tahun baru hari ini mengerti yang dimaksud dengan kalimat tarhim. Itu namanya terdoktrin, gak terdidik. Ketika kita memberikan pendidikan agama yang baik, loh, padahal kalimatnya kan pendidikan agama Islam, bukan pendoktrinan agama Islam. Ketika kita bicara yang seperti ini, progresif, ya, ruang berpikir progresif, banyak orang yang menentang. Ojo ngerusak tatanan wong tuwek mbiyen lho ya. Nggih masjid iku angel. Loh, sekarang ada masjid 2, potensi untuk Jumatan. Nyatanya yang satu dimatikan nggak untuk Jumatan. Loh, buat apa bangun masjid? Terus apa nggak kasihan yang wakifatnya itu loh? Yang wakaf itu nggak kasihan, Pak.
Karena yang satu modelnya terdoktrin, yang satu terdidik. Terus yang terdoktrin ngalah yang terdidik itu ngomongnya wis sing waras ngalah, sing waras ngalah. Terus sekarang nggak boleh, yang waras kudu menang. Gitu. Oh, jenengan itu belajar sama saya selama ini terdidik apa terdoktrin kalau sama saya? Gitu. Semua saya berikan dengan bebas, jenengan boleh mendebat saya. Jenengan kalau terdoktrin kan kritiki imam madzhab nggak boleh. Pinter ndi kowe ambek Imam Syafi'i. Kalau kita mengatakan fikih itu budaya kan marah sama orang. Semua kalau hasil pikiran manusia itu disebut budaya. Gimana? Tapi kenapa ketika kita mau menyebut bahwa ini budaya? Nggak bisa, kalau kamu wudunya nggak begini nggak masuk surga. Dan semua orang kan mengklaim punya kafling surga semuanya. Memang sudah di PTSL kan sama orang-orang itu surganya. Nah, kita mau mengkritisi apa gitu kan ya nggak boleh. Kalau level ini nggak boleh dikritisi, kalau level ini boleh dikritisi. Ya. Kalau kita mengkritisi tokoh-tokoh tertentu kan nggak boleh. Nah, itu namanya doktrin. Ujian jadi guru besar itu ya luar biasa berat. Oke, mungkin ada pertanyaan? Oke, silakan. Untuk mengikuti para ulama itu kan hukumnya wajib. Oh, nggih wajib. Nggih dijawab wajib dulu, nggih. Cuma kalau kita mengikuti ulama, tapi ulama yang suka bercerita tentang berobat itu bagaimana? Nggih. Kita akan disarankan oleh Nabi untuk duduk bersama ulama, untuk mengikuti ulama dan sebagainya ulama. Terus ulama di zaman dulu dengan zaman sekarang kira-kira kualitasnya sama apa enggak? Nah, sekarang itu syarat menjadi ulama macam-macam. Ada orang alim tapi di kampung. Dia tidak punya koneksi ke kekuasaan. Akhirnya nggak bisa masuk lembaga yang diakui oleh penguasa. Ya nggak jadi ulama. Padahal yang seharusnya kapasitas ulama orang ini. Orang dipercaya yang mana? Yang punya gelar doktor, alah mbek mondok salaf kitab kuning. Padahal kapasitas agamanya itu mumpuni yang kitab kuning. Faktanya jurusan tafsir di perguruan tinggi masih pinter sing ngaji tafsir di pondok. Jurusan usul fikih itu masih pinter ngaji usul fikih di pondok. Tapi karena nggak punya gelar. Akhirnya terjadilah ini fenomenologi agama. Kalau nanti kita belajar itu ngertilah fenomenologi agama. Mana yang harus kita ikuti karena kita punya ilmunya. Fenomenologi agama. Sekarang itu budaya sudah bisa dibentuk oleh industri. Agama pun bisa dibentuk oleh industri nanti kalau kita belajar Ramadan. Makanya nanti tahu oh kalau yang begini kapasitasnya berarti boleh saya ikuti, kalau yang ini tidak perlu diikuti, hanya dibaikin saja biar tidak digeruduk, ya wis pokoknya api. Ya, jadi nanti itu kalau pertanyaan seperti itu kita nanti akan belajar fenomenologi agama, nanti ilmunya namanya strukturalisme. Ya, jadi strukturalisme itu nanti kita belajar dari bahasanya saja. Sudah tampak corak pemikiran manusianya sudah tampak. Contohnya begini, kalau kita yang ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, kalau membuka acara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ya, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, bla 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 terus ya. Terus akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu minimal. Oke, itu corak bahasanya dari strukturalisme.
Kemudian yang lain nggak mau seperti itu, karena ini brandingnya sudah diambil NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Nah, itu dari bahasa sudah kita bisa baca, dari ilmu strukturalisme, bahwa ini coraknya nggak sama dengan saya. Kalau menyebut gurunya Allah yarham. Kalau jenengan bagaimana? Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Nah, itu strukturalisme. Nanti jenengan tahu mana yang harus saya ikuti. Dari bahasanya saja sudah bisa kita baca bahwa orang ini tidak seide dengan kita. Yang seide dengan kita ya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Itu pasti seide. Terus sukanya hijau-hijau, ya. Jadi itu namanya hijau-hijau, ini namanya aksiden nanti kalau belajar. Ini menunjukkan apa yang ada di eksistensialismenya kita. Ya, jadi ini fenomenologi. Dan akan terbentuk budaya-budaya baru namanya pro culture. Ya, ada yang pop culture, pop itu populer, ya, populer, culture itu budaya populer. Budaya populer itu budaya yang dibentuk oleh industri. Dulu orang itu hanya mempercayai mitos. Mitos hari ini sudah diganti posisinya oleh industri. Dulu kita pakai yang namanya sampo, ini lidah buaya alami, untuk samponya orang Jawa zaman dulu alami. Nah, kemudian Belanda datang, pengertian itu dirubah, mitos itu menjadi mitos yang berbentuk industri. Kemudian pabriknya Belanda membuat sampo lidah buaya. Nah, lidah buaya yang alami khusus untuk hijaber. Ya. Nah, kemudian ini kan mosok alami mampu setahun. Kalau jenengan percaya ini alami mampu bertahan setahun, berarti jenengan percaya mitos yang ditampilkan oleh dunia industri. Wong sudah mampu disimpan 1 tahun kok sebutannya alami. Kebaikan mineral dari alam, kebaikan kok mampu disimpan ya toh. Kalau alami itu ya namanya rong dino wis bosok. Berarti itu mitos yang diciptakan oleh dunia industri, dan itu menjadi pop culture populer, ya, budaya populer. Orang berjilbab aja pakai budaya populer kan begini nih, jilbab, gitu, pakai brosnya ke sini. Tergantung siapa yang diikuti budaya populer itu. Makanan saja sekarang sudah pop culture. Makanan nggak mau makan di rumah, makan di rumah makan. Dulu orang kalau belajar tasawuf, ketika hatinya gelisah, apa yang dilakukan? Ketika kesusahan hatinya gelisah, dia wisata religi, banyak zikir, banyak wirid. Sekarang pop culture, budaya populer. Nah, setiap lungo fasiru fil ardi, katanya lungo sing akeh ben oleh barokah wong lungo. Nah, akhirnya ini menjadi mitos baru yang diciptakan oleh industri, dunia industri. Oke, makanya sampai dinamakan pop es, populer es. Ini budaya populer, ngombe es lek es ngene gak iso. Oke. Jadi tujuan saya nanti di Ramadan biar jenengan paham mana yang harus saya ikuti, mana yang tidak saya ikuti, tapi tidak perlu mendiskreditkan pribadi orang. Sekadung terkenal jadi ulama atau jenengan tentang di tengah-tengah orang banyak, waduh, jenengan diarani orang duwe adab, suul adab, macam-macam. Karena itu doktrin kan begitu. Karena pikirannya tidak progresif, pemikirannya jumud. Contohnya begini. Hari ini kalau kita ditanya orang, agamanya apa Pak? Apa yang jawabnya?
Islam. Kalau kita menjawab Islam, itu sub bahasa di bawahnya muncul. Islam apa? Syiah apa Ahlus Sunnah? Kan tanyanya gitu. Kalau kita menjawab Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU napa Muhammadiyah? Loh, kotaknya itu langsung terus sampai ke bawah. Oh, kalau NU garis keras napa garis lucu? Iya gak? Hari ini wajah Nabi itu sudah nggak kelihatan. Yang di kotak-kotak itu adalah wajah tokoh-tokoh yang mendoktrin kita. Ini kan kita ditanya agama saja itu loh, nggak berhenti dari bab 1 subbab A, B, C, P, itu masih ada subbabnya lagi. Gimana? Begitu ngomong terdidik. Ya orang sini bilang pret. Orang terdidik nggak akan begitu. Jadi yang kita lihat tetap wajahnya Nabi. Ya, ini yang dimaksud al-hikmah. Dan nanti jenengan insya Allah sabar dulu ke. Nanti Ramadan istiqomah biar tahu mana jalan saya, mana jalan Anda, mana jalan kita. Kita nanti akan membuka kotak-kotak itu satu persatu. Oh ternyata isinya ini. Oh ini kayu jati. Oh ini jati Belanda kita tahu. Oh ini jati sing tuwek. Jati galih kena kesendenan. Kan sudah dibaca atau yang penerjemah sudah dibaca? Dereng Gus. Saya kasih 1 bulan sebelumnya biar baca. Nanti Ramadan langsung kita drill 1 bulan sama dengan ya jenengan lulus S2 lah minimal. Ya, ada pertanyaan? Intinya kalau kita belajar tasawuf harus diimbangi al-hikmah. Jadi kenapa harus al-hikmah? Karena nanti ketika kita sudah pada makom tertentu, itu kita menerima informasi yang bersifat irasional, ramasuk akal. Bagaimana cara menjelaskan ke orang lain supaya bersifat rasional? Karena perjalanan spiritual itu semuanya kan simbol-simbol dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami sembarang orang. Lalu kita bisa menjelaskan ke orang lain dalam bentuk sesuatu yang rasional. Ulama tasawuf zaman dulu ketika mengalami perjalanan spiritual itu kan bisa nulis kitab seperti si Abdul Qadir ini. Ulama tasawuf sekarang mana ketika mengalami satu pengalaman pribadi perjalanan spiritual kan tidak nulis kitab. Orang yang tersesat itu, kata al-hikmah, adalah orang yang tidak tahu dirinya. Kedua, orang yang selalu bicara bukan pendapatnya dia sendiri, selalu pendapatnya orang lain. Itu orang tersesat di dunia. Jadi kita ketika bicara pendapat siapa yang selalu disampaikan? Ini loh pendapat saya kan nggak pernah berani toh. Wah kapasitas saya apa Gus? Loh, saya sudah ngaji. Orang yang tersesat itu yang tidak berani mengatakan bahwa ini pendapat saya. Selalu mengutip sana mengutip sini, kila wa qala. Nah, jadi ilmu tasawuf harus dibarengi dengan hikmah. Makanya Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menulis konsep tasawuf falsafi, tasawuf yang dipandang dari sudut pandang filsafat. Tasawuf akhlaki, tasawuf yang dipandang dari moralitas, akhlak. Contohnya kemarin kan sudah saya jelaskan seperti contoh Siri Sekti itu kebakaran di Baghdad
Kan hanya tokonya Siri Sekiti yang tidak terbakar. Siri Sekiti mengucapkan alhamdulillah toko saya nggak terbakar. Dihukum oleh Allah suruh bertobat selama 30 tahun baru dibolehkan berhenti istighfarnya. Karena apa? Mengucapkan bismillah alhamdulillah di tengah-tengah penderitaan orang banyak itu tidak akhlaki, tidak bermoral. Berarti kita itu rela orang lain terbakar asalkan diri kita tidak terbakar. Nah kalau syariat ya untung Gus ada perlahan, untung dikai jimat, untung ada asuransi ya itu. Ya kan? Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan ini kita harus mengimbangi dengan ilmu yang namanya al-hikmah. Karena dulu filsafat itu orang Islam sempat alergi dengan filsafat, ya, sempat alergi. Ya. Filsafat itu sangat dibenci oleh agamawan, sangat dibenci, karena berani menanyakan prinsip-prinsip agama yang terlalu naif. Kok iso ngene piye? Makanya di abad ke-5 Hijriah itu kita hanya disibukkan khilafiyah saja supaya kita lupa dengan inti kita. Makanya fikih-fikih itu kan bab wudu dawa irang. Itu panjang sekali bab wudu. Bab zakat kan sedikit. Bab membahas APBD, APBN kan sedikit itu. Karena raja pesan, bab itu nggak usah kamu tulis. Nanti rakyat tahu kalau saya punya APBN banyak. Jadi yang kita pelajari itu masih kebanyakan pesanan para penguasa di zaman dulu. Ya, kalau kita belajar al-hikmah, nanti hati kita juga bisa hidup kembali. Ya, otak kita hidup, hati kita hidup. Ya, tidak hanya penghayatan saja seperti aliran kepercayaan kalau di kita. Wis nggak usah sholat. Apa sholat, yang penting kan eling Gusti Allah, gitu. Nah, itu karena hanya belajar intuisi saja, nggak belajar syariatnya, nggak belajar teksnya. Nggak usah sholat, kita sudah belajar sholat daim. Wis dihukumi sholat seumur hidup. Yang di Zoom ada pertanyaan? Jadi kayak momen-momen seperti tarhim itu kalau nggak betul-betul orang yang tasawuf nggak memperhatikan itu. Kalau orang Jawa bilang gak kira diuri-uri, gak kira. Baca burdah ini loh nggak ada yang paham kok, saya yakin wanita totoan. Banyak orang ngaji burdah, ngaji ini, ngaji itu, kayak contohnya baca berjanji, semuanya yang ngaku NU itu pasti pinter begitu. Tapi ketika ditanya mana yang mengisahkan Isra Mi'raj, bagaimana Isra Mi'raj, kan juga nggak tahu. Nah maksud saya itu supaya agama kita itu terdidik, lek ngaji burdah, ngaji sarai gitu jelas. No, ini dulu ini kisahnya ini, Imam Busiri seperti ini. Nah, akhirnya berhenti di 99 karena didatangi malaikat. Wes Imam Busiri sudah. Kamu bikin malaikat bingung saja mengantarkan pahala sholawatnya. Terus tapi yang didoktrinkan kan hanya fadilah-fadilah tertentu. Kalau kamu baca huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muntahimin. Rizkimu dilancarkan, usahamu dilancarkan, anakmu yang sekolahnya enggak lulus jadi cepat lulus, kan gitu. Akhirnya kan didoktrinkan yang itu. Ya. Makanya ketika acara apapun selesai, doktrinnya Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimin. Lugus niki terus kiai ini kan maca petang bait niki padha kalih maca sama dengan membaca burdah satu kitab. Ya sama, baca kulhu 3 kali sama dengan baca Quran 1 kali khatam, itu kan setara. Nggih, itu kan setara.
Lah nggih. Lah ngono rasa ngaji. Maca huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hauli minal ahwali muktahimin amin tadzakuri jironim bidhi. Lah itu kalau enggak tasawuf bener males ngapalno begitu. Nah, karena kita punya silsilah yang sambung sampai ke atas, hal-hal yang seperti itu ya melekat sama kita. Makanya kenapa yang lain pinter maca burda, baca manakib, tapi nggak melekat. Ya itulah yang disampaikan Syekh Abdul Qadir, itu karena mereka hanya mengambil kulitnya saja, belum mengambil intinya dari ilmunya. Zikir juga belum mengambil inti dari zikirnya. Oke, dulu tahun 2010 saya kan sudah membuka pengajian. Kita mau membedah kitab manakib Syekh Abdul Qadir. Tapi ketika sudah bicara membedah kitab ngaji, pesertanya merotoli. Kalau ayo baca manakib setiap Senin, pesertanya banyak. Kalau nggak dibedah itu banyak. Oh ini loh, artefaknya masih ada ini artefaknya. Ini dulu membaca burda Harman, rencana saya kan saya jelaskan ini burda itu isinya apa, berjanji isinya apa, kandungannya apa yang dimaksud oleh penulisnya. Maksud saya kita belajar agama yang terdidik, bukan terdoktrin. Baca burda itu kalau nggak ngikuti gayanya dia nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Ada padahal di sana ada versi yang lain, ada. Makanya saya punya burda itu banyak versi. Saya kalau gelisah hati saya, ya saya nggak pergi wisata ke tempat-tempat alam. Enggak, saya masuk kamar, ya baca burda, baca tiba, walaupun nggak bisa lagon-lagon seenak yang suaranya dari sononya sudah enak, ya saya baca itu dan saya pahami maknanya itu. Jadi sebenarnya itu sudah ulama ini ya, contohnya seperti berjanji. Jenengan itu sudah diringkeskan 33 jilid kitab tentang Sirah Nabawiyah, di sini cukup dan bisa dilakukan. Makanya dulu bapak saya itu gini, ibu saya sama bapak saya bilang gini, kamu kalau nggak paham tiba, nggak paham berjanji, nggak paham isinya burda, nggak usah jadi kiai NU. Apalagi kamu nanti kalau besar diangkat jadi tanfidiyah NU, gue nggak paham ini. Gak usah jadi dosa gue. Itu orang tua dulu begitu. Pesannya ke saya begitu, nggak boleh kamu nanti mencalonkan diri jadi ketua di unsur NU kalau nggak paham tiba, nggak paham berjanji, nggak paham burda, nggak paham manakib Syekh Abdul Qadir. Jadi itu pesan nenek moyang. Yang NU beneran. Terjemah banyak. Lah makanya kalau ingin paham ya harus ngaji bedah tiba tadi, kita bedah buku. Contohnya ini di berjanji. Nah, di berjanji itu kan ada kalimat al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Kenapa ditulis ini oleh penulisnya? Wis pokoke ngenten Gus, kok putune akikoan, anake akikoan diwaca terus cuplik langsung gurine. Makanya kalau saya diundang orang kok maca tiba baca berjanji nggak lengkap, doa saya bukan doanya ini.
Doa saya doa biasa saja, wong gak dibaca lengkap. Nah sekarang lagi ngetren kalau ada acara apa-apa ujuk-ujuk serokalan. Tola'al badru alaina min saniyatil wada, ujuk-ujuk serokalan. Itu menista apa enggak kira-kira? Nabi belum datang sudah disemanggake, tamu belum datang semangat. Kalau jenengan serokalan dulu tuh ibarat kalau punya gawe mantu nyunatno, jenengan di depan itu diterima tamu, penerima tamu tanya, Bapak tamunya orang tua manten apa tamunya manten? Bapak bawa amplop, Ibu bawa amplop. Kalau nggak bawa amplop nggak boleh masuk. Ini masukkan ke sini amplopnya. Loh, itu sama dengan seperti itu. Cuman kita ini tidak pernah merasa kalau seperti itu menghina Nabi. Ya maksudnya Syekh Ahmad Al-Barzanji kan dibaca lengkap, barulah setelah fase itu semua dijelaskan lengkap, makanya terus dibacalah yang namanya serokalan. Dan sekarang malah serokalan dipakai menyambut siapa? Ada Popeye datang ke Indonesia, Paus Paulus, ya, orang sucinya agama Katolik, oleh mereka disambut Tola'al badru alaina min saniyadil wada. Kira-kira bagaimana? Ya wis wa mbuh karo lah. Ya lucu. Wong ketika kita punya hajatan jujuk serokal, oh saya terus baru paham gini, orang-orang itu niru grup yang ada di Vatikan, langsung jujuk serokalan, Tola al-Badru, ternyata yang di Sholawati itu paus, ya bukan Nabi. Jadi Tola al-Badru yang muncul seperti bulan purnama bukan Nabi. Oh ya betul nih, kalau belajar ilmu bahasa Arab musyabah bih, berarti musyabah bihnya bukan Nabi. Ini ku jenenge kasbul wujud sing nemen. Wis ngerti sholawat ini untuk Nabi, malah bukan untuk Nabi. Jadi ini pesan Syekh Abdul Qadir. Oh ini tadi sebenarnya kurang sedikit. Oke. Jadi nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat fid dini wad dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu taala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa alimhum at-ta'wil. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yaqina. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sharihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu ma kana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin.
Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, walidhalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.